Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dan kelompok akan mempresentasikan tentang pemrograman dinamis dengan beranggotakan kelompok Rizky Pujianto dengan NPM 065, Andreas Yasri dengan NPM 069, Bara Lutfi Rahman dengan NPM 070, dan Bayu Eko Prastio saya sendiri dengan NPM 083, dan terakhir Muhammad Abdul Aziz dengan NPM 085. Next. Latar belakang graf atau G adalah pasangan dua himpunan V dan E, di mana V adalah himpunan elemen-elemen tak kosong yang disebut simpul, dan E adalah himpunan pasangan tak terurut yang mungkin kosong dari simpul yang disebut sisi. Secara umum, graf merupakan suatu diagram yang membuat informasi-informasi yang dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aplikasi graf yang ada dalam kehidupan sehari-hari adalah mencari lintasan terpendek antara dua buah simpul. Sebagai contoh, misalnya terdapat banyak lintasan yang menghubungkan kota asal ke kota tujuan seseorang. Maka yang akan dicari adalah lintasan mana yang jaraknya paling pendek dari kota asal menuju kota tujuan. Jadi, kita dapat mengartikan lintasan terpendek adalah jarak minimal dari suatu lintasan. Dapat disimpulkan juga permasalahan pencarian lintasan terpendek merupakan permasalahan optimasi di mana akan dicari nilai minimum dari beberapa lintasan. Banyak metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. Salah satunya adalah pemrograman dinamis. Intinya, pemrograman dinamis adalah metode penyelesaian masalah dengan memecah permasalahan menjadi subpermasalahan yang berkaitan sehingga menghasilkan solusi optimal. Next. Landasan teori. Konsep dasar teori graf. Graf adalah himpunan yang terdiri dari himpunan simpul V yang tak kosong dan himpunan sisi E yang mungkin kosong yang merupakan pasangan tak terurut dari dua buah simpul atau 6. Elemen-elemen di himpunan simpul dinotasikan dengan V sama dengan V1, V2, dan seterusnya sampai Vn. Sedangkan elemen-elemen di himpunan sisi yang merupakan pasangan tak terurut dari elemen-elemen di himpunan simpul dinotasikan dengan E sama dengan E1, E2, dan E seterusnya. Jika sisi E1 menghubungkan simpul V1 dengan V2, maka sisi E1 dinotasikan dengan E1 dalam kurung V1 dan V2 sama dengan V2 dan V1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang berikutnya adalah lintasan terpendek. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pernah dihadapkan pada permasalahan untuk menentukan lintasan terpendek dari suatu tempat ke tempat lain. Sebagai contoh, misalnya terdapat banyak lintasan yang menghubungkan kota asal ke kota tujuan yang ingin dituju oleh seseorang. Maka yang akan dicari adalah lintasan mana yang jaraknya paling pendek dari kota asal menuju kota tujuan. Jadi, kita dapat mengartikan lintasan terpendek sebagai jarak minimal dari beberapa lintasan. Oleh karena itu, permasalahan pencarian lintasan terpendek dalam graf merupakan salah satu permasalahan optimasi. Ada beberapa macam kasus pada permasalahan lintasan terpendek, yaitu yang pertama, lintasan terpendek antar dua buah simpul tertentu. Yang kedua, lintasan terpendek antar semua pasangan simpul. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Dan yang terakhir, lintasan terpendek antara dua buah simpul melalui beberapa simpul tertentu. Next. Selanjutnya, pemrograman dinamis. Pemrograman dinamis adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan masalah menjadi sekumpulan langkah atau tahapan sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Pada pemrograman dinamis, rangkaian keputusan yang optimal dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas. Apapun prinsip optimalitas yaitu suatu kebijakan optimal mempunyai sifat bahwa apapun
keadaan dan keputusan awal, keputusan selanjutnya harus membentuk suatu kebijakan optimal yang berkaitan dengan keadaan yang dihasilkan dari keputusan awal. Dengan prinsip optimalitas ini, dijamin bahwa pengambilan keputusan pada satu tahap adalah keputusan yang benar dan untuk tahap-tahap selanjutnya. Selanjutnya, ada dua pendekatan dalam penyelesaian masalah dengan pemrograman dinamis, yaitu maju dan mundur. Misalkan X1, X2, sampai seterusnya menyatakan peubah keputusan yang harus dibuat masing-masing untuk tahap 1, 2, dan seterusnya. Maka, kita bisa menggunakan yang pertama metode pendekatan maju. Pemrograman dinamis maju bekerja mulai dari tahap 1, terus maju ke tahap 2, 3, dan seterusnya sampai tahap N. Runtunan peubah keputusan adalah X1, X2, sampai seterusnya. Yang kedua, pendekatan mundur. Pemrograman dinamis mundur bekerja mulai dari tahap M, N, terus mundur ke tahap N-1, N-2, dan seterusnya sampai tahap 1. Runtunan peubah keputusan adalah Xn-1 sampai X1. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu ada contoh penerapan pemrograman dinamis pada permasalahan lintasan terpendek. Tentunya lintasan terpendek dari Bandung ke Ponorogo dari gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini, setiap tahap memiliki jarak yang berbeda. Misalkan X1, X2 sampai dengan seterusnya sama dengan XK adalah simpul-simpul yang dikunjungi pada tahap K. K sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6 dengan K adalah banyaknya tahap. Berikut adalah rumusan pemrograman dinamis pada permasalahan lintasan terpendek ini. Yang pertama yaitu pendekatan maju. FKS sama dengan CXKS. FKS sama dengan min FK XK S dengan FK XKS sama dengan CS XK plus FK min 1 XK. Yang kedua yaitu pendekatan mundur. FKS sama dengan CS XK. FKS sama dengan min XK FKS XK. Dengan FKS XK sama dengan CSXK plus FK plus 1 XK. Keterangannya yaitu S adalah simpul-simpul pada setiap tahap disebut status. CSXK yaitu label sisi dari S ke XK. Sedangkan FKS XK yaitu total label lintasan dari S ke XK. Untuk FKS yaitu nilai minimum dari FKS XK. Adapun penyelesaian masalah pada contoh kasus di atas yaitu seperti tabel di bawah ini. Yang pertama penyelesaian dengan pendekatan maju. Untuk tahap pertama F1S sama dengan CX1S. Untuk solusinya yaitu dari Bandung ke Bekasi terdapat jarak 30 km. Sedangkan dari Bandung ke Depok terdapat jarak 20 km. Dan dari Bandung ke Karawang terdapat 40 km. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk tahap kedua adalah dengan rumus F2 dalam kurung S sama dengan min CX 2S plus F1X2. Untuk tabel tahap kedua adalah dari Bekasi ke Sukabumi memiliki jarak sepanjang 80 km. Lalu yang kedua, Depok ke Sukabumi memiliki jarak 75 km. Yang ketiga, Karawang ke Sukabumi memiliki jarak 110 km. Dengan solusi optimum berada di Depok, yakni sepanjang 75 km.
Yang kedua, dari Bekasi ke Cikarang tidak ada jarak. Lalu selanjutnya yang Depok ke Cikarang tidak ada. Dan selanjutnya Karawang ke Cikarang yakni 105 km dengan solusi optimum 105 km yang berada di Karawang. Lalu untuk tahap 3, F3 dalam kurung S sama dengan min X3 CX3S plus F2 X3 dengan tabel tahap ketiga yakni dari Sukabumi ke Cirebon memiliki jarak 100 km, sedangkan Cikarang ke Cirebon tidak ada. Yang memiliki solusi optimum berada di Cirebon dengan jarak sepanjang 100 km. Lalu yang kedua adalah Sukabumi ke Jogja tidak ada, lalu ke Cikarang ke Jogja memiliki jarak sepanjang 145 km dengan solusi optimum sepanjang 145 km berada di Cikarang. Selanjutnya untuk tahap keempat adalah F4S sama dengan min X4 CX4S plus F3X4 dengan tabel tahap keempat adalah untuk jarak Cirebon ke Klaten memiliki jarak 135 km, sedangkan Jogja ke Klaten memiliki jarak 160 km. Dengan solusi optimum berada di Cirebon dengan jarak sepanjang 135 km. Lalu untuk selanjutnya, untuk tahap kelima adalah F5S sama dengan min X5, CX5S plus F4, X5. Dengan tabel tahap 5 adalah dari Klaten ke Sukoharjo memiliki jarak 195 km dan memiliki solusi optimum yang berada di Klaten dengan jarak 195 km. Lalu Klaten ke Wonogiri memiliki jarak 215 km dengan solusi optimum berada di Klaten yang berada di Klaten dengan solusi optimum 215 km. Yang terakhir adalah tahap ke-6. Tahap ke-6 sama dengan min X6 CX6S plus F5X6 dengan tabel tahap ke-6 adalah dari Sukoharjo ke Ponorogo dan Wonogiri ke Ponorogo. Sukoharjo ke Ponorogo memiliki jarak 245 km dan Wonogiri memiliki jarak 260 km dengan solusi optimum melewati Ponorogo dari Sukoharjo ke Ponorogo yang memiliki jarak 245 km. Lalu untuk solusi optimum dapat dibaca pada tabel di bawah ini. Yang pertama adalah dari Bandung menuju Depok ke Sukabumi, lalu ke Cirebon, lalu ke Klaten, lalu ke Sukoharjo, dan terakhir ke Ponorogo yang memiliki jumlah jarak sebanyak 245 km. Selanjutnya untuk pendekatan mundur dijelaskan oleh teman saya. Penyelesaian dengan pendekatan mundur tidak beda jauh dengan pendekatan maju, hanya dimulai dari kota tujuan. Tahap ke-6 F6E sama dengan CX6, solusi optimumnya dari Ponorogo ke Sukoharjo memiliki jarak 50 km dan Ponorogo ke Wonogiri memiliki jarak 45. Tahap kelima 45S sama dengan min X5 dalam kurung CS X5 ditambah F6 X5. Tahapnya Sukoharjo ke Klaten memiliki jarak 110 dan Wonogiri ke Klaten memiliki jarak 125 km dan solusi optimum adalah 110 km yaitu Sukoharjo. Tahap keempat F4S sama dengan min X4 CX X4 ditambah F5 X4. Klaten ke Cirebon memiliki jarak 145 km dan Jogja ke Klaten ke Jogja memiliki jarak 140. Tahap ketiga F3S sama dengan min X3 CX X3 ditambah F4 X3. Solusi optimum, Cirebon ke Sukabumi memiliki jarak 170, Jogja ke Sukabumi tidak memiliki lintasan, sedangkan Cirebon ke Cikarang tidak memiliki lintasan dan Jogja ke Cikarang memiliki jarak 180. Sehingga solusi optimum 170 Cirebon dan 210 ke Jogja. Tahap kedua ada
F2S sama dengan min X2 CSX2 ditambah F3 X2. Sukabumi ke Bekasi memiliki jarak 220 km. Sukabumi ke Depok 225 km dan Sukabumi ke Karawang 240. Cikarang ke Bekasi tidak memiliki lintasan, Cikarang ke Depok sama tidak memiliki lintasan, dan yang terakhir Cikarang ke Karawang memiliki jarak 240 km dan memiliki solusi optimum F2S 210 Sukabumi, 225 Sukabumi, dan 240 terhadap Sukabumi. Dan yang terakhir ada tahap 1 F1S sama dengan min X1 CSX1 ditambah F2 X1. Bekasi ke Bandung memiliki jarak 250 km, Depok ke Bandung 240 km, dan Karawang ke Bandung 280. Dan solusi optimumnya adalah 245 Depok. Dan memiliki solusi optimum yang dapat dibaca di tabel di bawah ini. Kota asal Ponorogo, seterusnya Sukoharjo, X2 ke Klaten, X3 Cirebon, Sukabumi, X5 Depok, X6 Bandung, dan memiliki jumlah tabel sebanyak 245 km. Dapat disimpulkan, hasil penyelesaian dari pendekatan maju dan mundur pada tabel 2.7 dan tabel 2.14 menghasilkan hasil yang sama. Maka, jarak terpendek atau jarak tercepat menuju tujuan yang ingin disampai dari Bandung ke Ponorogo dengan menggunakan metode pemrograman dinamis adalah 245 km. Sedangkan kota-kota yang dilewatinya yaitu jika menggunakan alur maju dimulai dari Bandung, yaitu ke Depok, Sukabumi, Cirebon, Klaten, Sukoharjo, dan Ponorogo. Sedangkan penyelesaian menggunakan metode pemrograman dinamis alur mundur itu dimulai dari Ponorogo, Sukoharjo, Klaten, Cirebon, Sukabumi, Depok, dan Bandung. Mungkin sekian yang bisa dapat kita presentasikan. Jika ada salahnya, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.